Malam semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Dan untuk tugas kami ini membahas tentang multimedia. Sebelumnya dari kelompok kami ini beranggotakan dengan nama Aldo, Fajar, dan saya sendiri Fatma. Untuk materi yang kita bahas ini yaitu multimedia, dan bisa langsung kami lanjut untuk pembahasannya mengenai apa itu multimedia. Next slide. Multimedia. Multimedia itu apa sih? Nah, pengertian dari multimedia itu terdiri dari kata multi, ya, artinya banyak, media yaitu sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Jadi multimedia bisa diartikan sistem yang terdiri atas banyak perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh, dalam hal ini berbentuk informasi. Contohnya seperti kegiatan conference call. Selanjutnya, sifat dari multimedia itu yaitu memiliki lebih dari satu media yang conference, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, lalu bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan respon pengguna. Oke, selanjutnya itu fungsi multimedia bisa dijelaskan oleh saudara. Oke, jadi fungsi dari multimedia ini ada banyak. Yang pertama itu dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan. Nah, selain itu dapat membangkitkan motivasi untuk lebih memahami isi dari materi yang disampaikan. Lalu dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan. Lalu dapat mengulang kembali materi yang disampaikan. Nah, slide selanjutnya yaitu jenis multimedia. Jadi multimedia ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah pengguna atau user dapat mengkontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Nah, contohnya itu kayak permainan atau game, lalu CD interaktif, aplikasi program, VR, dan lain-lain. Selanjutnya ada multimedia hiperaktif. Nah, multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Selanjutnya ada multimedia linear atau sequential. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, dan lain-lain. Multimedia linear berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia linear harus berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. Nah, contohnya itu kayak kita lagi nonton film, e-book, atau mendengarkan musik, dan menonton siaran TV. Nah, selanjutnya ada multimedia presentasi pembelajaran. Nah, multimedia presentasi pembelajaran adalah alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Nah, contohnya ketika guru lagi nerangin materi pakai Microsoft PowerPoint. Nah, untuk bagian sejarah ini akan disampaikan oleh saudara Aldo. Baik, terima kasih. Untuk sejarah multimedia itu seperti apa sih kira-kira? Untuk sejarah multimedia, kita mulai kembali pada tahun 1980-an, yaitu mulai dikenalkannya multimedia. Dengan berpatok ke pengertian multimedia itu sendiri, berarti pada tahun 1980-an ini mulai adanya kombinasi perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat suatu audiovisual dan musik maupun gambar dari suatu perangkat output dari suatu perangkat keras atau perangkat lunak.
Kemudian tahun 1987 Apple mulai memperkenalkan HyperCard. Pada tahun 1983 sampai 1986 mulai ada kemunculan Viewtron, yaitu Knight Ridder membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran, dan berita yang ditampilkan merupakan berita dari Miami Herald atau Association Press. Tahun 1988 mulai adanya yang kita kenal yaitu World Wide Web atau WWW, dan mulai berkembangnya pionir-pionir halaman berita dan media-media website yang berkhusus pada model berita dan hal-hal forum digital di internet. Kemudian tahun 1995 di Indonesia mulai ada pionir koran daring yaitu Republika dan Kompas, dan mulai banyaknya kemunculan koran daring lainnya yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia. Untuk komponen multimedia itu ada apa aja sih kira-kira? Sebenarnya komponen multimedia itu bisa kita lihat secara langsung ya. Kita bisa bagi-bagi beberapa strukturnya ataupun komponen-komponen di dalam multimedia itu sendiri. Contoh yang pertama itu ada teks. Teks merupakan komponen dari multimedia itu sendiri yang menyampaikan informasi. Contohnya ini plain text atau hypertext. Formatnya yang seperti kita lihat pada kehidupan sehari-hari sih. Biasanya ya ada .txt atau docs, itu masuk ke dalam bentuk teks atau hypertext sih kategorinya. Kemudian untuk audio. Nah, audio ini fungsinya untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin diberikan, seperti musik atau efek suara. Format file ini kita temuin juga biasanya di kehidupan sehari-hari itu biasanya MP3, WAV, dan ataupun format audio bentuk lainnya. Kemudian gambar atau video ini berupa icon yang dipadukan dengan teks ataupun objek lain, bentuk lain, misal 2 dimensi atau 3 dimensi, atau bahkan bisa lebih dari 3 dimensi yaitu 4 dimensi, 5 dimensi, yang saat ini sedang sangat diarahkan ke situ, yaitu seperti untuk virtual reality. Contohnya itu ya gambar dimensi bergerak seperti yang saya katakan tadi, virtual reality ataupun augmented reality. Contohnya seperti penggunaan sehari-hari, kayak kita menggunakan stiker di Instagram ataupun video yang menggunakan face recognition wajah untuk menampilkan bentuk filter ataupun stiker ke dalam ke dalam bentuk video yang kita record. Selanjutnya ada animasi. Ini image bergerak pada suatu layer image. Contohnya itu seperti animasi di slideshow ini, ataupun stiker dari suatu filter yang kita pakai di foto Instagram kita ataupun Facebook ataupun TikTok. Biasanya kan ada bentuk animasinya, itu bisa memperagakan model dari stiker yang kita gunakan menjadi lebih menarik. Baik, kira-kira untuk komponen dari multimedia dan sejarahnya itu saja. Saya kembalikan lagi ke saudara Fatma, silakan. Baik, terima kasih untuk dari penjelasan dari kami. Materi yang kami sampaikan saat ini sudah cukup, dan kami ingin informasikan juga sebelumnya untuk pembagian tugas kami dari kelompok kami itu pembagiannya masing-masing itu dari Fajar, yaitu sebagai materi, lalu dari saya sendiri untuk menyusun PPT ini, desain PPT ini, dan Aldo itu pembagian sebagai editor video yang nanti akan diupload di YouTube untuk tugasnya. Jadi dari kami cukup sampai di sini saja untuk penjelasan materinya. Semoga materi yang saya sampaikan sudah
Cukup jelas dan sudah cukup untuk dapat memenuhi tugas dari mata kuliah ini. Baik, terima kasih dari kami. Kami tutup untuk presentasi malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.